hakim bersertifikat dari DSI dan terakreditasi dari Mahkamah Agung. Saya terima kasih karena sudah ditunjuk oleh Bapak berdua untuk memediasi permasalahan Bapak tentang sengketa tanah. Mediasi ini bertujuan untuk membantu Bapak berdua menyelesaikan masalah tanah ini dengan hasil yang terbaik dan nanti tidak akan bermasalah kemudian hari. Mediasi, kami sebagai mediator hanya sebagai orang yang menjembatani, menerima usulan dari bapak-bapak dan netral. Kami tidak memihak, walaupun yang menunjuk saya sebagai mediator awalnya adalah Pak Fadli. Nanti Bapak berdua dalam mediasi ini ada namanya kaukus, di mana ketika salah satu pihak ingin bercerita yang tidak diinginkan didengar oleh orang lain, maka bisa kita lakukan pertemuan secara terpisah. Nanti Bapak berdua bisa bercerita dengan plong apa sebenarnya yang diinginkan, apa sebenarnya masalah yang terjadi. Nah, kemudian mediasi kita ini bersifat rahasia, hanya kita bertiga yang tahu, atau mungkin Bapak berdua ingin menggunakan kuasa hukum atau tidak, nanti kami serahkan ke Bapak. Baiklah Bapak, untuk mempersingkat waktu kita, saya ingin mengenal Bapak berdua. Silakan untuk memperkenalkan diri. Dari mana terlebih dahulu untuk memperkenalkan dirinya? Terima kasih Ibu Mediator. Boleh menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia, Bu? Sebaiknya kita menggunakan bahasa Indonesia, Pak. Terima kasih Ibu. Terima kasihlah Bapak Ibu Mediator dan keponakan saya Fadli. Jadi perkenalkan, nama saya Kasmadi, asal Pasaman, Lubuk Sikapik. Jadi saya di sini sebagai mamak kepala waris dan penghulu. Itu mungkin sementara perkenalan saya, Bu Mediator. Ya, terima kasih Pak Kasmadi. Silahkan Bapak. Nama saya Fadli, Bu. Saya keponakan yang paling tua dari Inyet Ani Kasmadi. Nah, jadi mungkin itu, Bu, perkenalan. Terima kasih, berarti kita sudah saling kenal bahwa Pak Kasmadi dan Pak Fadli adalah mamak kemenakan ya, kalau di Minang. Ya. Nah, kita mau sekarang kita menyusun jadwal untuk kegiatan mediasi. Apakah mediasi ini akan kita adakan langsung hari ini atau kita tunda hari apa? Hari ini aja, Bu, lebih cepat lebih baik, Bu. Bagaimana Pak Fadli? Oke, kita lanjut hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai mediasi, tentu kita akan membuat tata tertib. Bapak Kasmadi dan Pak Fadli secara aturan tidak boleh membawa senjata tajam. Anda membawa tidak boleh membawa senjata tajam. Nah, Merokok boleh, Bu, ya? apa tambahannya? Apa tata tertib yang harus kita sepakati selain yang tidak boleh membawa senjata tajam, Pak? Pak Fadli, Pak Kasmadi? Kalau ada salah satu pihak yang berbicara, tidak ada yang memotong pembicaraan salah satu pihak. Ya, Bu. Pak Fadli? Sama. Artinya kita sepakati bahwa untuk kegiatan yang berbahaya kita tidak boleh membawa senjata tajam, kemudian berbicara harus sopan dan bergantian. Ya, tidak boleh potong. Kita sepakat ya? Sepakat. Baiklah Pak Kasmadi dan Pak Fadli, saya
ucapkan terima kasih kembali sudah mempercayai saya untuk membantu, menengahi, menyelesaikan, mencari jalan keluar tentang masalah ini. Dan saya sudah sampaikan dari awal, saya hanya penengah, bukan pemutus, dan saya bersifat netral. Nah, baiklah, siapa ini dari Pak Kasmadi dan Pak Fadli yang akan menjelaskan apa sih duduk masalahnya, lalu apa yang diinginkan dari masalah tersebut? Silahkan, siapa yang mau menyampaikan? Saya dulu, Bu. Gimana Pak Kasmadi, boleh? Silakan. Jadi begini, Bu. Mama kami ini dulu waktu kami masih kecil-kecil itu mama ini sudah mengambil akta pusaka tinggi, sudah mensertifikatkan atas beliau pribadi. Tentu kami karena itu merupakan harta pusaka tinggi tidak bisa dilakukan sepihak seperti itu. Sekarang kami para keponakan sudah besar-besar, sudah mulai tahu. Nah, tentu kami ingin harta pusaka tinggi yang dibawa oleh mama kami ke keluarga dia itu bisa dikembalikan lagi kepada kaum kami. Nah, mungkin gitu, Bu. Ya. Dari saya coba menyimpulkan bahwa permasalahannya kalau dari Pak Fadli adalah bahwa Pak Fadli mengatakan ini adalah harta pusaka tinggi, Ya. kemudian sudah disertifikat ya, ada Ya. dua permasalahan. Mungkin dari Pak Kasmadi. Terima kasih Bu Mediator. Jadi sebenarnya memang kami adalah hubungan saudara, kemenakan. Namun tanah tersebut itu yang kami terima dan kami dapatkan surat itu sudah hibah dari orang tua kami dulu. Nah, orang tua kami jadi berdasarkan surat hibah itulah tanah tersebut saya sertifikatkan atas nama anak saya. Nah, itu kan tidak seluruhnya, sebagian. Jadi masih ada tanah itu memang yang belum saya sertifikatkan. Jadi untuk hari ini saya berharap kiranya tanah yang sudah saya sertifikatkan ini tidak diganggu gugat lagi. Nah, nanti untuk yang belum disertifikatkan ya kita mohon nanti melalui Ibu Mediator supaya ada jalan penyelesaiannya bagaimana yang terbaik. Nah, jadi kira-kira kalau tanah yang sudah disertifikatkan ya sudahlah, jangan diganggu-ganggu. Nah, kita rundingkan saja nanti yang tanah yang belum disertifikatkan ini. Saya bersedia ingin mencari jalan yang terbaik, dan kalau bisa memang janganlah sampai kepada di persidangan, karena kalau kami orang kampung ini sangat takut di persidangan, Bu, dan kami juga tidak punya biaya. Dan mudah-mudahan hari ini kita bisa menemukan jalan yang terbaik untuk kita. Itu aja, Bu, mungkin harapan saya, Bu. Saya bersedia untuk dimediasi dan bersedia untuk diselesaikan melalui forum atau mungkin mediasi yang Ibu fasilitasi. Terima kasih, Bu. Baik Pak Kasmadi dan Pak Fadli, sama-sama kita dengarkan bahwa Pak Kasmadi mengatakan pertama benar kalau Pak Fadli dan Pak Kasmadi adalah mama kemenakan. Yang kedua, Pak Fadli mengatakan harta pusaka tinggi, sedangkan Pak Kasmadi mengatakan ini hibah. Sehingga karena hibah dari orang tuanya, beliau membuatkan sertifikat menyerahkan ke anaknya. Nah, setelah saya lihat surat-surat dari surat hibah dari Pak Kasmadi, di situ saya melihat bahwa tidak ada tanda tangan kaum, sedangkan di ranji yang saya baca tadi ternyata memang orang tuanya, neneknya Bapak Fadli adalah dua beradik dengan ibunya Bapak Kasmadi. Sehingga kalau di surat hibah seharusnya tentu ada persetujuan kaum sebelum diserahkan kepada Bapak Kasmadi. Nah, dari segi hukum, kalau Bapak berdua ingin melanjutkan ke jenjang gugatan ke pengadilan negeri, maka ini akan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian bukti yang cukup. Nah, tadi kita sudah menyampaikan bahwa suatu surat hibah pusaka tinggi ataupun pusaka
rendah itu harus diketahui juga oleh kaum. Oleh karena itu mungkin ada usulan lain dari Pak Fadli ke Pak Kasmadi. Jadi begini Bu, tadi kan sudah sampaikan oleh Nona kami, itu yang sudah sawah yang sudah disertifikatkan silakan diambil. Cuman tanah kebun yang dikuasai hari ini oleh Nona kami itu harus segera dikembalikan ke anak keponakan karena itu pusaka tinggi. Jadi nanti kami khawatir disertifikatkan lagi. Jadi tidak apa-apa asal mama kami bersedia tanah kebun yang dikuasai hari ini itu dikembalikan kepada anak keponakan karena itu pusaka tinggi gitu. Mungkin gitu. Baik Pak Fadli. Gimana Pak Kasmadi, setuju dengan penawaran yang diberikan oleh Pak Fadli bahwa dari kaum bersedia menyerahkan tanah yang sudah Pak Kasmadi sertifikatkan, tapi dengan catatan sisanya dikembalikan ke kaum? Ya, kalau memang itu sudah disetujui dan dengan catatan tidak ada lagi nanti permasalahan di kemudian hari. Nah, ini saya terima. Artinya kita buatlah Bu semacam surat perjanjian atau surat kesepakatan damai, dan ini tidak ada permasalahan-permasalahan nanti di belakang hari. Jadi hari ini saya kalau memang begitu saya terima. Artinya nanti tanah kering, yang ladang ini dibagi menurut berapa ibu lagi yang belum menerimanya dikembalikan kepada kaum. Jadi dengan catatan tanah yang sudah disertifikatkan, tanah sawah tadi tidak digugat ya. Nah itu aja. Kalau memang tidak digugat, oke, saya bersedia Ibu. Berarti saya coba menyimpulkan Pak Fadli dan Pak Kasmadi bahwa pertama Pak Kasmadi dan Pak Fadli bersedia berdamai. Yang kedua akan membuatkan perjanjian-perjanjian, yaitu yang pertama tanah yang belum disertifikat dibagi berdasarkan jumlah ibu, berdasarkan ranji yang ada. Yang ketiga, tanah yang sudah disertifikat tetap menjadi hak milik dari anak Pak Kasmadi. Apakah kedua belah pihak setuju? Setuju. Alhamdulillah. Berarti hari ini mediasi kita berhasil. Terima kasih Pak Fadli dan Pak Kasmadi sudah dengan baik menjalankan mediasi dengan sopan, dengan sabar, dengan emosi yang minimalis. Jadi oleh karena itu mediasi kita berhasil. Keberhasilan ini adalah karena keinginan kita berdua dan melalui mediasi. Nah, kita akan tuangkan di dalam nota penyusunan laporan pelaksanaan mediasi. Apakah, nah pertanyaan terakhir, apakah laporan mediasi ini akan cukup sampai di sini saja atau kita ajukan ke pengadilan untuk penguatannya? Untuk lebih kuatnya Bu, kita ajukan ke pengadilan Bu sebagai akta perdamaian dari pengadilan, jadi nanti nggak ada lagi yang gugat-gugat ke belakang hari Bu. Baik, Pak Fadli setuju? Oke, berarti kita bersetuju untuk damai dan untuk mengeluarkan aktanya kita ajukan pengajuan akta ke pengadilan negeri. Silakan bersalaman Pak Kasmadi dan